Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas para kadrun emak-emak ya guys. Yang dimana dari kemarin, dari dulu, seorang ibu-ibu ini ataupun emak-emak ini ya guys ya, kerjaannya berdemo. Kali ini nggak ada apa ya guys ya, nggak tahu ada apa. Ini sekarang mereka berada di KPK guys, dan menyebut bahwa akan menagih janji dari seorang Prabowo Subianto. Milih juga kagak kok nagih janji ya guys. Ini orang kayak bunglon bato ya. Kemarin serang Pak Jokowi, terus lanjut Mas Wapres ya guys ya. Sekarang Prabowo digeret-geret, diseret-seret juga guys. Di sesi terakhir kami kembali akan mengingatkan kepada Bapak Prabowo dan tim dari Prabowo Gibran Gemoy ya kemarin ya 02. Ini adalah janji-janji kampanye Anda. Saya nggak usah bacain, Bapak lihat aja ya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kayaknya kemarin Bapak janji semua deh. Pendidikan gratis, betul. Transportasi gratis, betul. Kemudian kedokteran, makan bergizi gratis ya, betul. Kemudian pembagian susu, betul. Kemarin ada juga keputusan MK bahwa sekolah kan gratis semua, betul kan? Rumah siap huni 3 juta loh. Sekarang udah dari Oktober udah setengah tahun ya. Oh guys ya, yang mereka tagih itu gratisan semua guys. Jadi ya, para barisan nasi bungkus guys. Tak lepas mereka menagih janji yang berhubungan dengan perut ya guys ya, yaitu makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu bukan buat emak-emak. Makan bergizi gratis itu untuk anak sekolah ya guys ya. Terus untuk pendidikan gratis lagi diusahakan. Terus yang jadi pertanyaan buat saya, buat kami pendukung 02 ya guys ya. Ini lah, kemarin Anda itu milih siapa? Terus Anda merasa tidak berdemo agar Prabowo Gibran tidak jadi dilantik? Merasa berdemo enggak? Kalau merasa, terus kenapa sekarang Anda keluar-keluar menagih janji Presiden Prabowo? Lah kowe siapa? Harusnya yang kamu tagih itu si Kadrun Anies, junjungan Anda. Anda sudah dibayar apa gratisan? Ini orang ya, kadrun ya, makin hari makin koplak ya guys. Yang anehnya ya guys ya, orang-orang kayak gini kok awet ya guys ya. Orangnya awet guys, awet nggak mati-mati. Nih Bu, itu kemarin Anda kan bukan memilih Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Ngapain Anda tagih-tagih janjinya kepada Pak Prabowo? Udah, kalian mending sekarang itu pergi saja dari Indonesia. Nanti kalau sudah 4 tahun, tahun 2029, Anda datang lagi ke sini. Demo-demo lagi. Dan di sini ya guys ya, ada seorang manusia harimau ya guys ya, yang menyebut ada biang kerok selama ini itu dia sepilkan guys. Dia kasih ciri-ciri ya guys ya. Siapa sebenarnya dalang dibalik, ya intinya muncul kembali ijazah palsu, terus masalah Raja Ampat itu guys.
Ini manusia harimau bilang katanya biang kerok selama ini adalah wanita tua. Aduh, kalau mendengar wanita tua ya guys ya, kita suka berpikiran negatif kepada yang ono ya guys. Wanita tua yang suka marah-marah guys. Seorang wanita yang memegang peran ini pimpinan. Ya. Wanita. Ingat Mas Jawid itu yang kemarin kalau penontonnya Fitu Misteri pasti tahu. Ini siapa? Ya, inilah biang kerok selama ini yang mempunyai dendam lama, sakit hati karena ada beberapa orang yang tidak bisa menurut apa yang diperintahkannya. Saya kan selalu bilang ya, kita akan dibenci, bahkan orang itu akan marah pada kita apabila apa yang diperintahkannya tidak bisa kita ikuti. Tuh guys, kalian sudah bisa tebak belum guys apa yang dimaksud dengan manusia harimau ini guys? Yang kalau orang ini ataupun nenek ini menyuruh tapi tidak dipatuhi, maka nenek ini akan marah. Coba deh kalau yang paham itu ditulis guys. Dia sakit hati guys, sakit hati kepada Partai Jokowi karena ya guys ya partainya mulai tenggelam guys. Biang kerok perempuan, elit politik, ya, penguasa politik. Ya, sudah tua, ya, ibu-ibu janda, ya, dan didampingin anaknya. Itulah dia sebenarnya biang kerok selama ini. Tuh guys, sudah disepilkan ya oleh manusia harimau guys. Orang tua, seorang nenek, janda. Katanya nenek ini adalah biang kerok dari selama ini guys. Mungkin kalian tahu guys siapa yang dimaksud oleh manusia harimau ini guys. Sekali lagi ya guys ya, yang tahu tolong ditulis di kolom komentar. Soalnya ini bukan saya yang ngomong guys, ini manusia harimau loh, ini loh. Bahaya banget Bob, manusia harimau. Dan di sini kita akan mendengarkan kata dari Bapak Arianto selaku penasihat hukum ataupun penasihat Kapolri ya guys ya terkait Partai Jokowi bilang silahkan nanti akan ada diperiksa kakaknya, KTP-nya, aktenya dan lain sebagainya. Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Orang yang dihadapi dalam tanda kutip ya guys ya nggak waras. Bukan saya yang ngomong. Tapi itu fakta dan nyata ya guys. Itu lebih tepat itu karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu, nggak bisa membuktikan ya sekarang skripsinya gini dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga banyak nggak banyak ya, ada juga orang yang nggak skripsinya nggak selesai nggak lulus tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Seorang yang nggak pernah ujian skripsi ya tapi dia oleh dosennya dianggap benar gitu ya terus dapat ijazah, apakah itu ijazahnya palsu? Jadi dia mau menggiring ya kepada tesisnya apa skripsinya itu nggak benar, berarti yang sana nggak benar. Sama juga nih Pak Jokowi kan dulu bohong, berarti dia suka bohong gitu. Itu kayak gitu yang yang digiring oleh mereka itu. Saya betulnya kasihan ya mereka itu. Katanya ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Oke. Ya nggak mau ya guys ya. Wong Rismon saja sudah mengakui ya guys ya bahwa ijazah Partai Jokowi itu asli.
yang diteliti Rosmond itu palsu, bukan skripsinya ataupun bukan ijazahnya Pak D. Jokowi. Kan sudah dibilang, mereka itu sudah mulai terjepit ya guys ya. Jadi sekarang menjadi bunglon. Kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik itu, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Oke, baik. Dan bukan hanya dokumen itu dipakai untuk teriak-teriak, tapi dokumen yang palsu itu dipakai untuk melaporkan Pak Jokowi juga. Betul, gitu betul. Ya? Mungkin itu rangkaiannya bisa ke sana. Makanya kan nanti ini kelihatan ini, ya. Kubu yang di Mabes Polri dengan kubu yang di Polda yang di kelompoknya Roy Suryo ini sama nggak? Kalau saya lihat kan sama, sebetulnya kan ada Egy Maksudnya Sujana. kubu yang di Mabes Polri itu kubu yang melaporkan Pak Jokowi ya? Ya, yang, karena kubunya kan beda di sana, ada perbedaan. Ada perbedaan. Egy Sujana gitu. CS lah ya. ya. Ada juga Egy Sujana CS, dan seolah-olah Roy Suryo ini terlepas dari peran Mabes Polri. Ini kita mendengar kata Egy Sujana, Egy Durjana. Ini Egy Durjana masih hidup nggak guys? Yang tahu tolong ya guys ya, tolong. Yang tahu keberadaan Egy Durjana tolong sepilkan, tolong WA ke saya ya guys. Kangen kali aku sama Egy Durjana guys. Nah, kalau ini nanti mata rantainya nyampe ada benang merah antara Roy Suryo dengan Roy Suryo dan kawan-kawan di sini, yang ada Tipa di sini, ada Rismond di sini, kemudian dengan benang merah yang ada di Egy Sujana dan kawan-kawan, ini adalah persekongkolan jahat yang memang tujuannya sangat kejam. Itu pasalnya beda lagi, Pak? Ya berarti kan ada tujuan apa? Oh, kan larinya bukan lagi kepada hukum ini sekarang. Kepentingan jahat. Kalau kepentingan jahat kan ukurannya sangat subjektif sudah di dalam persoalan ini gitu kan. Gitu loh. Ini serius ya guys ya, bahwa Roy Panci CS nanti bakalan kena pasal berlapis itu guys. Itu sudah fix itu ya. Yang dimana sampai saat ini pula mereka selalu keluar-keluar. Itu sudah masuk dalam bukti loh guys itu loh. Jadi sekali lagi untuk para pecinta Pak D. Jokowi, pecinta Prabowo Gibran, tenang ya guys ya, tenang. Roy Panci sudah dipastikan masuk ke dalam penjara dan bisa diminimalkan itu ya guys ya, minimal ya 10 tahun guys. Ini minimal loh ini. Roy Panci sekarang umur berapa guys? 50 lah ya. 50 kalau 10 60 guys ini ya. Biasanya itu umatnya Nabi Muhammad SAW itu 60 sudah mendekati guys. Mendekati diat ya guys. Hanya tadi saya mengatakan bahwa harusnya kalau memang ini merupakan rangkaian persekongkolan jahat dari kedua kubu, ya kita katakanlah kubu Mabes dan kubu Polda. Kalau ini kemudian ada benang merah. Mabes maksudnya Bareskrim kan? Bareskrim, Bareskrim. Kelompok yang melaporkan Pak Jokowi ke Bareskrim. Betul. Tapi di pelaporannya Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, Pak, kan itu memang Egy Sujana udah masuk juga kan di dalam yang dilaporkan. Gitu. Benar. Tapi kan gini, narasi yang saya mau bangun di sini. Oke. Di sana seolah-olah Egy Sujana dan kelompok-kelompoknya, saya nggak bersebutkan ya, ada siapa di sana kan gitu kan. Terus kemudian Roy Suryo, Rismond, Tipa dan lain sebagainya teriak-teriak nih di sini, ya kan, palsu. Kan kelihatannya yang memfollow up kata palsu itu kan di follow up oleh grupnya Egy Sujana, membuat laporan polisi di Bareskrim, di Bareskrim. Nah ini ada kaitannya nggak? Kalau ini ada kaitannya, memang tujuan mereka sangat jahat. Dan saya pastikan, apakah mereka ada kaitannya antara Roy Panci dan Egy Durjana? Fix 100% mereka ada kaitannya ya guys. Soalnya apa? Mereka semua para kaum HTI, FPI ya guys ya. Ini ya. Kalau Roy Panci kayaknya nggak masuk HTI, tapi nggak tahu sekarang itu guys ya. Mereka semua fix barisan sakit hati yang sudah dipecat oleh
Pak D Jokowi, bukan Pak D Jokowi, bukan pada saat eranya Pak D Jokowi. Jadi kita sudah melihat, kita sudah mendengar sosok seorang Egy Nurjana dan Roy Panci CS itu kan satu kelompok guys ya, cuman perbedaannya berbeda di laporannya. Nah, di saat itu pula jika itu nanti Mabes Polri ataupun Polda Metro Jaya menemukan bahwa mereka itu bersekongkol ya guys ya, ya pasti guys, tambah lagi hukumannya guys. Allahumma amin. Diamini guys. Itu aja. Oke. Dan kepentingannya barangkali bukan bicara tentang ijazah palsu. Tetapi kepentingannya adalah kepentingan politik ya, yang memang mau menjatuhkan Pak Jokowi, menjatuhkan keluarganya, menjatuhkan legasinya. Itu yang mereka mau cari. Dan menjatuhkan karena Pak Jokowi sudah tidak berada sebagai purna tugas kan, ya. Kait kalau Pak Jokowi yang diserang mungkin sasaran utamanya Gibran misalnya. Betul. Ya. Ya, jadi bisa seperti itu. Arahnya ke sana ya. Gitu Pak ya. Jadi ini bukan hanya Gibran, mungkin 2029. Oh, oke. Iya kan? Ya, sekarang ya. mau diruntuhkan kekuatan Pak Jokowi. Jawabannya IPI ya guys. Kekuatannya Pak D Jokowi katanya mau diruntuhkan. Lah, ya tidak mungkin ya guys. Kingmaker mau diruntuhkan guys. Tapi dalam video ini ya guys ya, yang dikutip oleh Cokro TV itu guys ya, itu ya jika mereka nanti ketahuan oleh Bareskrim ataupun Polda Metro Jaya mereka bersekongkol, fix guys, nyata fakta bakal kena pasal berlapis. Karena apa? Pasti itu masuk ke pasal-pasal yang lain itu guys. Jadi sekali lagi untuk Roy Panci, saya katakan kepada Anda, Roy Panci CS ya guys ya, silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing ataupun pulang ke rumah keluarganya. Saya himbau kepada kalian, mohon maaf kepada istri, kepada suami, kepada anak, ataupun kepada ayahnya. Karena sebentar lagi ya guys ya, ini Roy Panci CS bakal masuk bui. Allahumma amin. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.